Proses naturalisasi penyerang muda berdarah Indonesia Belanda, Mauro Zijlstra, terus menunjukkan kemajuan pesat. Kabar terbaru yang paling ditunggu akhirnya datang. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah secara resmi menandatangani surat permohonan naturalisasi sang pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi kabar gembira ini, yang berarti proses administrasi Zijlstra kini hanya tinggal menunggu persetujuan dari DPR. Erick Thohir menjelaskan bahwa proses di parlemen saat ini masih tertunda karena masa reses. Namun, ia optimistis proses akan berjalan lancar pada bulan Agustus mendatang. Mauro Zijlstra diproyeksikan PSSI sebagai bagian dari regenerasi di lini depan timnas Indonesia. Kebutuhan akan striker baru dianggap mendesak, terutama setelah cederanya oleh Romeng. Musim lalu, Zijlstra tampil fenomenal bersama tim muda FC Volendam dengan catatan 17 gol dan 4 assist dalam 21 penampilan yang membuatnya dipromosikan ke tim utama. Meskipun disiapkan untuk kebutuhan jangka panjang, Zijlstra akan memulai debutnya di level U23. Ia direncanakan akan menjadi bagian dari skuad Garuda Muda untuk ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar di Sidoarjo pada September mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencananya untuk mengusulkan 2 nama pemain naturalisasi baru kepada Menpora Dito Aryo Tejo dan Menteri Hukum Indonesia Supratman Andi Aktas. Kedua pemain tersebut direncanakan akan mengisi posisi penyerang atau striker dalam timnas Indonesia. Saya minggu depan akan bertemu Pak Menpora lalu ke Menteri Hukum untuk mengusulkan 2 naturalisasi baru di posisi penyerang, ada 2 ya, ungkap Erick. Namun, Erick enggan mengungkapkan identitas kedua calon pemain tersebut hingga pertemuan mendatang. Ia berharap kedua pemain ini dapat memperkuat lini depan timnas. Sebelumnya, Erick Thohir mengungkapkan ada pemain yang proses naturalisasinya sudah di DPR. Ia menyebut nama Mauro Zijlstra. Selain Mauro, ada nama lain yang digadang-gadang akan memperkuat timnas Indonesia, yakni Miliano Jonathans. Keduanya adalah penyerang. Miliano yang kini berusia 21 tahun, tengah menjadi sorotan karena desas-desus mengenai kemungkinan dirinya menjadi pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Media Belanda, Voetbal Primeur, melaporkan bahwa PSSI telah melakukan pendekatan kepada Jonathans. PSSI juga sedang berupaya membujuk Miliano Jonathans untuk bergabung dengan timnas, menurut sumber kepada Voetbal Primeur, tulis Voetbal Primeur. Erick Thohir menjawab soal potensi Tidz Dalinga dinaturalisasi kala PSSI membahas pemain yang tengah diproses untuk menjadi WNI. Dalam pernyataannya, pria berusia 55 tahun itu menuturkan jika dirinya tidak bisa berkomentar lebih mengenai rumor striker Bologna itu. Apalagi rumor itu berkembang di dunia maya, di mana banyak yang menyebut jika pemain berusia 24 tahun itu punya darah Indonesia. Saya nggak bisa komen terkait Dalinga, kalau dari pengamat, dari sosial media lebih ahli ya silakan. Tapi, kami dari PSSI kita menjaga, kata Erick. Rumor Dalinga memiliki darah Indonesia memang berkembang di dunia maya karena namanya mirip dengan nama mantan wali kota Manado di tahun 1940-an, Haji Dalinga. Tidz Dalinga merupakan salah satu penyerang top dari Belanda yang punya catatan apik dan postur mumpuni. Pemain berusia 24 tahun itu punya postur 190 cm dan dirasa cocok untuk menjadi penyerang timnas Indonesia yang berpotensi kehilangan oleh Romeng di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, Dalinga punya catatan mentereng dengan berhasil mencetak 115 gol dan 23 assist dari total 248 pertandingan di klub-klub yang pernah dibelanya. Salah satu catatan terbaiknya tercipta di musim 2021-2022 saat membela Excelsior Rotterdam, di mana Dalinga berhasil mencetak 32 gol dan 8 assist dari 37 laga. Jika berhasil dinaturalisasi, Dalinga akan menjadi tambahan kekuatan penting bagi skuad Garuda yang akan mengarungi ronde keempat Oktober mendatang. Penyerang Bologna FC, Tidz Dalinga, baru-baru ini memberikan pernyataan yang menimbulkan spekulasi soal masa depannya di kancah internasional. Dalam wawancaranya dengan Corriere dello Sport, Dalinga yang disebut-sebut punya darah Indonesia, secara terang-terangan menolak membahas peluangnya membela timnas Belanda. Penyerang kelahiran Groningen, Belanda itu justru menegaskan fokusnya saat ini adalah membela klubnya di Serie A Italia.
Pernyataan ini sontak memunculkan kembali rumor ketertarikan PSSI terhadap Dalinga. Di tengah kebutuhan timnas Indonesia akan sosok striker baru pasca cedera panjang oleh Romain, nama Dalinga menjadi salah satu kandidat yang santer dibicarakan untuk dinaturalisasi. Apalagi, pemain berusia 24 tahun itu dikabarkan memiliki darah keturunan Indonesia yang bisa membuka peluangnya memperkuat skuad Garuda secara sah. Jika proses naturalisasi benar-benar terjadi, Tidj Dalinga akan menjadi pemain termahal dalam sejarah timnas Indonesia. Saat ini, ia memiliki nilai pasar yang fantastis, yakni sekitar 208,58 miliar, menurut data terbaru dari Transfermarkt. PSSI diyakini mempertimbangkan serius langkah ini, apalagi Dalinga merupakan striker dengan pengalaman bermain di kompetisi papan atas Eropa seperti Ligue 1, Serie A, dan Liga Champions. Ia juga sempat bersinar bersama Excelsior Rotterdam dan Toulouse FC, sebelum akhirnya hijrah ke Bologna pada bursa transfer musim panas 2024 dengan kontrak hingga Juni 2028. Banyak netizen berharap PSSI bisa segera melakukan pendekatan serius mengingat kebutuhan mendesak akan striker tajam di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Kehadiran Tidj Dalinga diyakini bakal menambah kedalaman skuad dan meningkatkan daya dobrak timnas yang kini memasuki fase persaingan ketat di level Asia. Dengan kualitas, pengalaman, dan ketajaman yang dimiliki Tidj Dalinga, langkah untuk membawanya memperkuat timnas Indonesia bisa menjadi investasi jangka panjang yang berharga. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, mulai mempelajari kekuatan lawan jelang pertandingan FIFA Matchday melawan Kuwait pada September 2025. Tanda keseriusan itu terlihat dari unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Pastor tampak tengah menganalisis pertandingan dengan 2 laptop dan 1 buku catatan di hadapannya. Salah satu laptop digunakan untuk memutar ulang pertandingan timnas Indonesia versus Kuwait dalam ajang kualifikasi Piala Asia 2023, di mana skuad Garuda menang dengan skor 2-1. Pertandingan itu bukan hanya sekadar catatan kemenangan, melainkan menjadi tonggak kebangkitan timnas Indonesia yang kemudian tampil impresif di Piala Asia 2023. Momentum ini tampaknya ingin dikaji ulang oleh Pastor untuk menyusun taktik yang lebih matang dalam pertemuan mendatang. Tak sabar menanti, bekerja luar dan dalam, tulis Pastor. Kalimat singkat tersebut memperlihatkan bahwa persiapan dilakukan secara menyeluruh, baik di luar lapangan maupun dalam strategi teknis. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga uji coba dalam FIFA Matchday September 2025, yaitu melawan Kuwait dan Lebanon. Meski jadwal resmi belum dirilis, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya memastikan bahwa kedua pertandingan itu akan digelar di Surabaya, Jawa Timur. Langkah yang diambil oleh Pastor menegaskan timnas Indonesia tidak ingin sekadar menjadi peserta, tetapi kompetitor serius dalam persaingan menuju Piala Dunia. Dengan analisis mendalam dan persiapan sistematis, peluang Garuda melaju ke fase selanjutnya semakin terbuka. Satu lagi pemain keturunan Indonesia masuk ke radar PSSI adalah Tristan Goijer, bek kanan milik Ajax Amsterdam yang kini dipinjamkan ke PSV Zwolle, disebut telah melakukan kontak awal dengan Federasi Sepak Bola Indonesia untuk kemungkinan membela timnas Garuda di masa mendatang. Kabar tersebut diungkapkan media asal Belanda, Voetbal Primeur, yang menyebut Goijer menjadi target baru naturalisasi timnas Indonesia, menyusul nama-nama seperti Tom Haye, Maes Hilgers, Dean James, Joey Pelupes, dan Ole Romain yang lebih dulu bergabung dalam proyek regenerasi Garuda. Persatuan Sepak Bola Indonesia telah menghubungi Tristan Goijer. Negara Asia tersebut berharap dapat meyakinkan pemain Ajax itu yang dipinjamkan ke PSV Zwolle musim ini untuk bermain bagi Indonesia yang dipimpin oleh pelatih Patrice Kluivert, tulis Voetbal Primeur. Meski sempat memperkuat sejumlah kelompok umur timnas Belanda, Goijer memang memiliki garis keturunan Indonesia, tepatnya dari wilayah Maluku. Hal ini menjadikannya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan membela skuad merah putih di level senior. Dalam wawancara terpisah, Goijer tidak menutup peluang untuk memperkuat Indonesia. Saya sangat menghormati cara sepak bola di Indonesia dan saya melihat perkembangan yang dialami mereka. Saat ini saya fokus pada pemulihan dan penampilan saya di Ajax, tetapi saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, ujar Goijer. Jika proses naturalisasi dan pemulihan cederanya berjalan lancar, bukan tidak mungkin Tristan Goijer akan menjadi bagian dari timnas Indonesia di ajang Piala Asia atau bahkan Piala Dunia 2026,
yang kini menjadi target besar skuad Garuda.